Hawa manuk sakmono mbane lupakan opo. Wong kutut to neng latar neng anu pirang gawe opo. Kutut ini soal seni, jadi suara alam ya. Tidak bisa dimasteri, dituntuni itu nggak bisa. Bisanya dirawat dengan baik, dicintai dengan tulus supaya mengeluarkan suara emasnya. Makanya ada filosofi bahwa kutut itu adalah burungnya para raja Jawa. Market kutut itu sampai ya insya Allah lah ya sampai kapanpun, karena ini soal rasa, soal seni akan selalu eksis gitu. Nah lomba-lombanya kita di kualitas suara ya. Sampai saya itu ditantang Mas Yudi tiap bulan, tolong saya disediain 500 ekor burung perkutut. Pertanyaannya, lah terus iku nek gawe piye gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudi Setiawan, alamat di Purwosari, ya, Babatan Ponorogo, tepatnya Jalan Pos Barat ya, kilometer 1. Aktivitas sehari-hari banyak kegiatan di pendidikan maupun juga pengabdian sosial masyarakat. Nah, lepas dari itu juga memiliki hobi di dunia seni, yaitu seni suara alam. Nah, seperti yang terlihat di belakang ini adalah bagian dari sampel perkutut Bangkok. Karena perkutut itu lebih ke seni suara alam, jadi soal seni ya, soal rasa. Di tahun 2017 kita mencoba untuk memulai. Jadi kalau diskusi soal keturunan gitu kan, kadang ada pertanyaan seni itu, oh ini mesti keturunan nih gitu. Itu dari kakek saya, namanya Mbah Sisir, itu udah terkenal lah untuk di desa kami ya, bahwa Mbah Sisir itu cinta banget di dunia perkutut. Tapi kala itu perkutut lokal ya, perkutut alam gitu. Nah, Mbah Kung meninggal itu ada warisan 6 ekor perkutut. Nah, qadarullah bapak saya, anak laki-laki pertama dari Mbah Kung itu, ternyata bapak saya itu juga cinta perkutut gitu kan. Nah, di 2017 saya ngobrol sama bapak itu kan, Kung, saya manggilnya Kung gitu. Kung, gimana kalau belajar ternak perkutut Bangkok gitu. Nah, ini kayak chemistry-nya nyambung. Kalau orang Jawa bilang tumbuh leh tutup. Nah, udah 2017 kita akhirnya bismillah, ternak dimulai dari 6 kandang ya, jadi ada 6 pasang kala itu, seperti itu. Kalau ternak perkutut itu menggunakan perspektif bisnis gitu ya, dalam dunia peternakan, maka ada fluktuasi naik turun gitu ya. Ternyata itu tidak semudah teori yang kita lihat di YouTube ya, pokoknya di media sosial. Wah, ternak kutut induknya harga sekian, anaknya harga sekian, wah nanti tinggal mengkalikan kalau 2 bulan. Ternyata enggak gitu. Jadi ketika itu kita ada burung dari Surabaya, ternyata burung itu nanti coba dikasih translate ya, bahasanya double gitu ya. Jadi telurnya itu nggak mau keluar gitu kan. Saking sayangnya kita kepada kutut itu, telurnya kita tarik dan burungnya langsung mati. Ternyata dalam perjalanannya, dibiarkan aja nanti bisa sembuh sendiri. Nah, ketika kita beli burung yang harganya umpamanya agak lumayan dan mati, ya wajar ya kita muncul rasa kaget secara umum lah gitu. Tetapi karena kembalinya dari awal itu adalah soal seni, soal cinta, maka ketika kita kehilangan burung mati, atau kadang udah kita pasangkan sekian tahun kok nggak netas-netas dan nggak ngasilin anak, ya sudah, kembalinya ke soal cinta dan soal materi atau uang yang sudah kita keluarkan, ya itu bagian aja dari proses seni gitu ya. Kalau kita diskusi cuma seni aja kok kan semuanya butuh finansial ya, materi. Ternyata naik turunnya tadi itu kadang kita burungnya itu lakunya agak lumayan. Nah, kadang burung satu itu bisa untuk beli pakan tuh berkarung-karung gitu. Jadi ya manusiawi, kadang burung kita laku harga tinggi, maka dari situ
Nah, it's okay gitulah. Makanya kita terus lanjut. Teman-teman peternak perkutut Bangkok khususnya semuanya mengalami ya bagaimana kondisi ketika kita beternak gitu ya. Jadi selain kita seneng, hobi, beraktivitas di lapangan, ngumpul, ngopi bareng-bareng di lomba atau ladin lah istilahnya, latihan dinilai gitu. Nah itu kita dapatnya senang juga. Nah di sisi lain kita juga dapat cuannya lah gitu ya. Untuk tadi sebenarnya lebih untuk nutupin operasional. Jadi burung kutut itu sebenarnya bisa hidup dengan dirinya sendiri. Usaha apapun itu, apalagi orang-orang yang tidak mengetahui bidangnya gitu, itu kita ngerasakan. Hawa manuk sak mono mbane nggupakan opo ya, karena kita itu suka bercanda ya nggupakan millet gitu kan, maksud dipakan beras ya moh gitu. Ketika orang katakanlah merendahkan umpamanya, kita perspektifnya lebih ke positif aja karena dia tidak menguasai ilmu di bidang yang kita tekuni. Nah terus akhirnya kita jadikan itu motivasi. Dan betul 9 tahun perjalanan ini, Bahman itu adalah nama bapak saya ya. Ring Bahman ini alhamdulillah masih eksis dan kita mulai dikenal ya. Nah untuk itu semangat dan konsistensi itu alhamdulillah terawat dengan baik gitu ya untuk saya. Kutut ini soal seni, jadi suara alam ya, tidak bisa dimasteri. Jadi burung kutut itu nggak bisa dimasteri, dituntuni itu nggak bisa. Bisanya dirawat dengan baik, dicintai dengan tulus supaya mengeluarkan suara emasnya. Itu perkutut kayak gitu. Marketnya itu nanti ada beberapa klaster, ada beberapa kelompok. Pertama penghobis yang memang betul-betul paham dengan suara perkutut. Nah itu sampai kapanpun akan selalu ada gitu, dan harganya tidak ada ukuran ya, harga perkutut itu, karena ini soal seni dan soal hobi ya. Nah yang kedua adalah market pemula-pemula yang memang pengen punya burung perkutut, dan itu banyak di tengah hari ini. Market online, semua platform media sosial, kalau nanti teman-teman browsing gitu ya, perkutut umpamanya kayak gitu, itu macamnya banyak sekali. Dan ya alhamdulillah saya itu oleh salah satu teman distributor perkutut, karena dia nyetokin Jakarta di pasar pramuka yang besar itu, dan juga ada di Sulawesi. Sampai saya itu ditantang, Mas Yudi, tiap bulan tolong saya disediain 500 ekor burung perkutut. Pertanyaannya, lah terus iku nek gawe piye gitu. Jadi sebesar itu market perkutut ya. Cuma bagi teman-teman yang mohon maaf kadang tidak menyelami di dalamnya tuh, wong kutut lo neng latar neng anu pinang gawe opo. Ini beda, perspektifnya beda gitu. Jadi market kutut itu sampai ya insya Allah lah ya, sampai kapanpun, karena ini soal rasa, soal seni akan selalu eksis gitu. Nah lomba-lombanya kita di kualitas suara ya. Pemasaran di Bahman perkutut ini ada dua model. Pertama adalah offline. Offline itu adalah berbasis rekomendasi. Karena kita punya perkutut, kita juga lomba, ngobrol sama teman-teman perkutut. Kadang kita tuker-tukeran burung juga, karena kita harus memperbaiki indukan umpamanya. Maka orang-orang ini saling merekomendasi. Kadang ada orang datang kan, karakter suara yang dicari nggak ada yang cocok gitu. Oh itu loh, di sana ada. Itu yang offline kayak gitu. Orang saya bilang gepok tular gitu ya. Jadi dari orang ke orang, dari mulut ke mulut. Ini soal waktu ya. Dan teman-teman senior, peternak senior juga pasti udah banyak dikenal ya dengan offline ini. Nah karena sekarang eranya digital, maka Bahman Perkutut juga menggunakan platform media sosial. Media sosial, terus marketplace gitu kan. Nanti bisa dicek juga di Bahman Perkutut dengan brand yang kita kembangkan namanya Perkutut Mataraman ya. Karena yang tadi request dari lapangan itu atau dari market itu permintaannya bukan hanya ringnya Bahman ya, tapi mereka udah percaya ke kami sebagai penjual burung juga. Akhirnya kita juga merangkul teman-teman peternak lain memberikan burung-burung mereka kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, yang dicocoki suaranya gitu ya. Jadi kami menggunakan tadi offline dan juga
Kalau diskusi omset, karena perkutut ini apa ya, tidak kayak barang retail lah gitu ya. Rasanya gimana ya kalau menyebut angka? Ini soal apa ya? Bukan soal etika, bukan ya, tapi lebih soal feel aja ya. Karena ini cinta, maka ya udah kita nikmatin ya. Alhamdulillah cukup lah, cukup untuk ngopi, cukup untuk ikut beli tiket lomba dan akomodasinya, cukup untuk ya nongkrong sama teman-teman, beli pakan, ya bayar SPP macam-macam itu ya, bayar listrik. Artinya kuncinya di ketekunan, bahwa karena relatif ya kalau kita diskusi omset gitu kan. Dan alhamdulillah sih ini jalan dengan naik turunnya tadi, burung kadang mati, burung kadang nggak mau beranak ya kan, kadang juga ada yang lepas, macam-macam itu. Eksistensi itu kita dapatkan dan kita tidak pernah menyoal ya Mas soal angka itu. Pokoknya kita nikmatin dan kita bersyukur aja lah ya, masih bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari perkutut. Perkutut ini kalau nanti teman-teman sharing kepada para pecinta burung gitu ya, perkutut itu termasuk paling simpel. Makanya ada filosofi bahwa kutut itu adalah burungnya para raja Jawa. Pengalaman kami sendiri, ini diskusi ketahanan burung ya, itu pernah 10 hari ya 12 hari di perjalanan. Nah, kenapa sekuat itu? Karena memang perkutut ini ya tadi, apakah ini budaya atau mitos saja ya, bahwa kutut itu ternyata sangat simpel dan memiliki ketahanan yang kuat. Nah, perawatannya menjadi simpel, yang penting pakan sama air minumnya itu selalu ready. Ya mau telat toh, karena mungkin sibuk gitu ya, punya burung terus sangat sibuk, nggak sempet tengok misalkan 2 hari sampai 3 hari, itu memang berdampak. Dampaknya burung menjadi stres. Tapi insya Allah nggak sampai mati ya. Nah, itu yang paling simpel. Tetapi kalau kita pengen mendapatkan suara emasnya si burung yang kita rawat, ya tentu berbasis cinta. Ya kalau bisa dipegangin, dikasih nama, diajak ngobrol, dimandikan rutin, dikasih vitamin rutin. Nah, itu insya Allah nanti si burung itu akan memberikan juga sebaliknya lah ketulusan cinta itu ke kita. Untuk teman-teman yang ingin mencoba ternak kutut, saran saya, niatkan perkutut itu betul-betul untuk hobi, untuk kesenangan ya. Jangan pernah sekali-kali menanamkan orientasi profit finansial, itu nanti gak karu-karuan, nanti loro kabeh ya, karena ini makhluk hidup ya. Pokoknya dicintai ya, dijalanin, sehingga nanti perjalanan seperti apa itu siap resikonya. Umpamanya beri burung mahal umpamanya ya kan, terus mati, ya sudah, ya namanya burung mati kan, ya sudah, tidak mengganggu kita gitu kan. Pesan saya, gunakan uang dingin, maksudnya jangan sampai uang berputar terus dipakai, jangan. Jadi belilah burung sesuai kemampuan. Kalau memang mampunya masih 500-an ribu, ya beli aja burung 500 ribu diternak. Kan nanti ada burung-burung yang kualitas biasa sepasang 500 ribu. Atau mungkin karena uangnya longgar, beri yang sepasang 5 juta, umpamanya gitu. Oh ternyata uangnya longgar lagi, beli yang sepasang 50 juta, dan seterusnya. Monggo, itu sesuai dengan kapasitas, kemampuan finansial dan psikologis teman-teman gitu. Tapi prinsipnya, karena kutut itu adalah burung yang memang bagi kami kutut itu burung yang baik, yang bisa memberikan feedback psikologi kejiwaan yang menenangkan, maka jangan sampai burung ini nanti istilahnya Mas, dijadikan kambing hitam gitu kan, terus jadikan pelampiasan. Wah, aku beli harga sekian ternyata enggak. Jangan. Itu semuanya kembali ke kita, dan modal utamanya bukan hanya uang ya, karena di perkutut itu punya uang banyak tidak menjamin kesuksesan di dalam perkutut gitu kan, tetapi lebih kepada ketekunan, ketelatenan, dan juga kesabaran. Nah, syukur-syukur modalnya besar, itu insya Allah nanti berkembangnya. Tapi jangan kecil hati yang modalnya kecil, pokoknya dicintai, ditelateni, insya Allah nanti juga berkembang. Dari kutut ini, kalau kita mau mencintai dengan tulus, kita akan mendapatkan balasan cinta juga dari perkutut. Karena ini soal rasa, ya kan? Karena ini soal seni, maka
siapapun yang mencintai perkutut gitu kan, maka dia akan mendapatkan balasan cinta luar biasa gitu. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang ingin belajar perkutut, pengen ternak perkutut atau pengen merawat perkutut ya kan, belajarlah mencintai perkutut dengan baik. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan banyak kedamaian yang tidak kita sangka-sangka dengan kita merawat perkutut dengan baik gitu ya. Pokoknya telaten, sabar, insya Allah nanti semuanya akan sukses dengan tadi merawat perkutut.